Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah, alamin. Sudah berapa orang ya? Ini sudah banyak kali ya. Kita mulai ya. Jam 10. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu atas kehadirannya dalam acara training online yang diadakan oleh PT Dharma Mitra Solusi dengan judul Proses Migrasi OSAS kepada ISO 45001. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Joseph sebagai moderator training online ini. Training online ini akan narasumberkan atau instruktur oleh Bapak Nungki Wangsandra. Sebelum training mulai, mohon izin saya memberikan informasi tentang beberapa hal. Yang pertama, training online akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dari jam 10 sampai jam 11. Yang kedua, selama berlangsung training, mohon kepada para peserta untuk mematikan volumenya atau mute-kan volumenya agar suara dari instruktur dapat terdengar dengan jelas. Yang ketiga, silakan menulis nama lengkap, dari PT mana, berasalnya, dari instansi mana, apakah personal, di kolom chat ya, di kolom chat yang ada di online ini, agar kami bisa mengetahui Bapak dari mana dan beberapa orang. Kemudian peserta boleh bertanya pada saat sesi tanya jawab diskusi yang akan saya pandu. Dan yang terakhir, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Bapak Nungki Wangsandra sebagai narasumber dan instruktur dari training online berjudul Proses Migrasi OSAS ke ISO 45001 untuk memulai acara ini. Waktu jam 10 lebih 5 menit sampai dengan jam 11. Silakan kepada Pak Nungki untuk memulainya. Baik Pak Yosef, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Wah, di sini banyak yang kenal saya juga. Di sini ada Pak Samsul Basri ini. Lokasi Pak Samsul Basri ini posisi kerja di Baker Hughes. Dia lokasi masih di Arab Saudi. Jadi terima kasih kedatangannya Pak Samsul untuk bisa join untuk sharing untuk pengembangan untuk migrasi OSAS ke ISO 45001. Kemudian juga ada beberapa dari pertambangan juga, itu ada UTSG sama Bayan Group. Ini juga nanti Paleo, dan dari sisi Pak Bruri ya, itu juga ada. Selamat pagi. Dan juga dari UTSG Pak Budiono, ketemu lagi Pak Budiono untuk UTSG. Dan juga Bu Norma, selamat pagi Bu Norma. Ya, dari konstruksi, dan ini beberapa dan teman-teman lainnya dari Bu Gangga, dan juga dari dulu Bu Gangga mungkin dari ini ya Bu ya, dari PPS ya Bu ya, Petrocina untuk JOB ya Bu ya. Betul Pak. Dari Petrogas ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, semoga lah Bu imigrasinya bisa lancar Bu ya. Oke. Dan teman-teman lainnya juga banyak yang tidak bisa saya sebutkan. Selamat bergabung. Kita akan sharing untuk 1 jam ini mengenai bagaimana migrasi OSAS ke ISO 45. Saya akan bukakan langsung ke materi presentasinya. Nanti santai aja, kalau ada diskusi kita ngobrol, kita diskusikan. Untuk Bapak Ibu materi kelihatan ya, udah ya, jelas ya, cukup ya. Jadi perkenalkan, saya Nungki, saya dari S1-nya dari ITB, mungkin S2 dari UI, sekarang sedang melanjutkan juga progres ke S3.
Kemudian saya sendiri dari kompetensi sertifikasi AK3 umum, kemudian dari TOTK3, termasuk auditor SMK3 juga, kemudian lead auditor SMK3, LAC, dan beberapa untuk ISO termasuk 45 di sini. Jadi pengalaman kerja saya juga beberapa di manajer KHSE, VP juga KSE, termasuk risk and compliance, juga beberapa di mining, oil and gas maupun outsourcing maupun saya juga beberapa kali juga sebagai auditor BV, Biro Veritas dulu di SCS beberapa kali, termasuk ngaudit di PSI, dan mungkin trainer dan sebagainya. Ini kurang lebih background saya, ya, Bapak Ibu. Ini ada beberapa juga perusahaan dari Angkasa Pura, anak perusahaan Angkasa Pura juga join, di situ Rahmat bergabung. Jadi kita akan bahas selama satu hari ini kurang lebih mengenai latar belakang mengenai ISO 45000, kemudian mengapa ISO 45, kemudian kita akan bahas mengenai tujuan ISO 45, kenapa kok ada perubahan, kemudian kita akan bahas manfaat, dan juga lingkup mengenai batasan mengenai ISO 45000 itu seperti apa batasannya. Kemudian juga kita akan lihat evolusi dan beberapa riset, itu kita akan sharing riset untuk ISO 27 ISO 45. Nah, sebentar, ini saya dulu. ISO 45. Kemudian perbedaan nanti akan mendapatkan gambaran mengenai apa perbedaan ISO 45 sama OSAS 18001 dari sisi struktur, definisi maupun klausul, sama nanti yang paling penting adalah dokumen wajib dan rekaman yang wajib itu seperti apa. Baru nanti sesi tanya jawab. Oke, saya akan mulai lagi karena waktunya terbatas. Saya akan mulai. Yang pertama adalah mengenai latar belakang. Mengapa ISO 45? Yang pertama, waktu kongres itu ILO tahun 2013 di dunia mengenai K3, itu nanti saya akan jelaskan lagi mengenai evolusinya, ada kaitannya antara organisasi di ISO maupun organisasi di ILO seperti apa. Ada kadang-kadang diterima ILO, kadang-kadang enggak, itu ada dua organisasi dunia yang berbeda di situ. Karena kita tahu sendiri, ILO sendiri punya namanya OSA ataupun SMK3, tiap negara punya standar sendiri. Jadi bagaimana migrasinya standar ISO 45 diterima seluruh dunia global, ini sangat fantastis sekali untuk proses ini, untuk ISO 45 ini. Beda dengan OSAS di situ. Jadi kita mendasari beberapa standar sudah diterapkan di beberapa tahun-tahun lalu, itu masih ada kecelakaan 2,3 juta orang di sini, termasuk kecelakaan kerja maupun dari penyakit akibat. Dan data menunjukkan juga 850 orang itu juga mengalami kecelakaan kerja setiap hari. Jadi secara langsung tidak langsung biaya PAK maupun kerja sekitar 8 juta. Dan ke depan ISO 45 merupakan sebuah standar yang dirilis untuk menggantikan OSHA 18001. Ini yang menjadi latar belakang terutama untuk menekan dari sisi kecelakaan kerja maupun penyakit kerja. Ini poinnya. Nah, bicara ISO 45 itu kita bicara occupational. Sekali lagi posisi dari occupational berarti tentang sistem manajemen keselamatan kerja mengenai pekerja. Jadi itu menjadi catatan. Nanti saya akan jelaskan kenapa kok kata-kata occupational. Karena di dalam standar sistem manajemen itu kalau di dalam oil and gas juga kita mengenal namanya proses safety dan sebagainya. Jadi ada proses safety, kemudian dari sisi behavior, termasuk dari sisi proses dari sisi occupational. Kita saat ini adalah mengenai K3 tentang kemudian kedua adalah mengenai tadi maaf ini materi presentasinya saya ini dulu ya. Oke, yang kedua adalah kenapa ISO 45 juga? Tujuannya salah satunya adalah untuk mengefisiensikan mengenai sistem manajemen sendiri dari K3 sendiri. Karena trennya adalah tren sistem manajemen ke depan itu adalah sudah berjalan adalah struktur high level structure di situ. Istilahnya adalah supaya bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lain seperti ISO 9001 atau ISO 14000 dan sebagainya, sehingga bisa lebih efisien di situ. Efisien di sini artinya nanti akan kita lihat dari sisi survei, dari sisi waktu lebih efisien, dari sisi paperless juga lebih bagus dan sebagainya di situ.
Kemudian standar ISO 45 ini dapat dikembangkan dan diimplementasikan di dalam beberapa jenis organisasi. Baik organisasi besar maupun kecil itu bisa diterapkan ISO 45. Dan ISO 45 yang menjadi ikon adalah menjadi standar global sistem manajemen K3. Artinya adalah bisa dipakai ke seluruh implementasi dari semua organisasi maupun dari sistem K3 lainnya. Ini saya akan share beberapa riset dari jurnal. Saya juga melakukan jurnal di situ. Ada jurnal dari Master K3 dari Glasgow University. Ini yang perlu dicermati mengenai implementasi sistem manajemen. Dia melakukan survei dari 400 kuesioner. Itu namun ada 167 memang valid di situ. Yang pertama artinya valid adalah mengisi keseluruhan dengan sungguh-sungguh. Namun yang 33 adalah tidak valid karena hasil kuesionernya tidak lengkap, dan 200 mengisi itu tidak balik. Jadi intinya datanya ada 167 artinya di situ. Dari survei itu ada pertanyaan sebelum masuk ke ISO 45 adalah, dia mengatakan di sini pertama adalah, yang poin atas adalah, apakah sistem manajemen integrasi itu efektif jadi intinya adalah integrasi itu efektif nggak sih untuk company? Dari 167 mengatakan, 101 mengatakan efektif. Karena dia merasa implementasinya akan lebih paperless dan mengurangi administrasi dari sisi kertas, dokumen banyak, dan bisa digabung, misalkan manual bisa jadi satu, atau mungkin policy bisa jadi satu, itu lebih efisien, auditnya bisa dijalankan jadi satu, sehingga lebih efektif di situ. Kedua adalah di sana ditanyakan adalah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah senior manager perlu proaktif di dalam implementasi ISO dulu atau OSAS itu perlu proaktif nggak sih supaya efisien untuk memperbaiki K3 di organisasi? Mereka mengatakan 77 adalah sangat setuju dan setuju adalah 53. Artinya adalah peran dari top manajemen itu perlu adanya peran top manajemen itu perlu terlibat dari sisi sistem manajemen. Jadi tidak bisa top manajemen tidak peduli terhadap implementasi dari sistem manajemen. Ini poin penting di sini. Kalau ingin efektif dan efisien dari implementasi ISO 45, peran top manajemen perlu terlibat. Artinya adalah perlu engage, tidak sekedar involve tapi engagement. Engagement artinya adalah dia ikut ikut terevaluasi, kemudian dirasakan oleh para pekerja. Ini poin penting di situ untuk ini. Ini sejalan dengan penerapan ISO 45, nanti kita lihat di situ. Kemudian ada survei kembali adalah mengenai apakah ISO atau OSAS itu dulu memberikan added value atau mungkin malah membayar beban kerja di sini. Banyak yang tidak setuju, mengatakan ada 112 adalah mereka tidak merasa bahwa tidak menambah beban kerja di situ, karena ini adalah menjadi kebutuhan dari perusahaan. Dari perusahaan UK ini yang sudah disurvei. Kemudian juga terkait dengan mengenai accident ataupun di tempat kerja, dari survei mengatakan bahwa ISO penerapan sistem manajemen itu bisa mengurangi kecelakaan di tempat kerja di situ. Artinya adalah sistem manajemen part of bagian dari sisi pencegahan dari kecelakaan kerja. Nah, ini menjadi poin penting, mereka adalah setuju 85 dan 45 juga setuju poinnya. Kemudian dari sisi pendapat senior manager adalah apakah sertifikasi, intinya gitu, sistem manajemen sertifikasi hanya lip service doang gitu, hanya sekedar sertifikat doang. Dari UK, perusahaan UK mengatakan 85 tidak setuju kalau itu sebagai lip service. Jadi kalau proses sertifikasi beberapa company mungkin hanya sekedar untuk tender, saran saya itu beberapa hal perlulah migrasi di situ. Karena dengan menerapkan sistem manajemen artinya adalah kita bisa memberi improvement added value kepada image dari company sendiri kalau diimplementasikan sungguh-sungguh. Kemudian juga bisa mengurangi dari pelaksanaan dari pengurangan penyakit pekerja maupun dari kecelakaan kerja. Itu poin penting yang dikatakan di survei di UK ini. Kemudian juga di sini proses audit itu juga bisa mengurangi dari accident atau serious incident secara langsung. Jadi dengan proses compliant, audit sesuai dan sebagainya itu bisa mencegah dari sisi pengurangan dari kecelakaan kerja ataupun kecelakaan serius. Ini dari penelitian dari Glasgow dari beberapa perusahaan dari UK di sini. Kemudian kalau kita lihat juga dari jurnal juga di sini. Kalau dari sini adalah performa mengenai K3, kemudian di sini adalah waktu proses implementasi K3 pada kita waktu itu tidak punya sertifikat, kemudian kita adopsi ISO, kemudian berjalan waktu di hari demi hari, kemudian
adopsi ISO perubahan timely, ini trennya ternyata dari surveinya adalah perusahaan yang sekedar ISO-1 atau sertifikat doang, ataupun dari sisi yang tidak bersertifikat, yang tidak implementasi ISO, itu beda di sini performanya. Jadi untuk long term itu, untuk sustainability-nya, company lebih struggling, jadi lebih sustainable. Ini dari sisi riset. Jadi sangat baik sekali bagaimana kalau melakukan secara serius. Ini dari riset yang dikaji dari beberapa company di UK. Kemudian kita lihat dari beberapa fundamental safety dari beberapa literatur jurnal, itu ada tiga tipe mengenai kinerja. Yang pertama adalah mengenai engineering. Kita bicara engineering, installation, dan sebagainya. Biasanya kalau installation untuk proses produksi gas, misalkan instalasi kayak di tempatnya Bu Gangga mengenai untuk di Petrochina untuk proses produksi gas, itu biasanya instalasi kita mengenal implementasi dari proses safety management PSM misalkan itu. Kemudian dari sistem manajemen ini juga kita perlu. Jadi ada 3 teknik dari sisi engineering, itu ada sistem manajemen, ada perilaku behavior kerja. Nah, ini poin penting dari sisi bagaimana memanage dari sisi K3. Poin penting di situ. Nah, posisi dari kita dari sisi ISO 45 itu posisinya adalah kita melakukan posisinya adalah di sini, di sistem manajemen sini. Ada proses di mana kita harus kendalikan sistem manajemen di sini. Jadi ini posisi dari peningkatan kontribusi terhadap kinerja K3 di ISO 45, posisi di tengah di sini. Kemudian kita akan melihat dari sisi tujuan dari ISO 45 sendiri. Kita ngacu kepada standar dari annex. Jadi sekali lagi, saya balik lagi, ISO 45 itu ada 2, dia requirement juga guideline. Guideline-nya ada di annex, requirement-nya ada di klausul-klausul. Itu jelas. Perbedaannya dulu dengan OSAS, OSAS dulu adalah ISO 18, OSAS 18001 ada 18001, ada OSAS 18002. 18001 bicara requirement, persyaratan perusahaan mau sertifikasi, acuannya adalah OSAS 18001. Kalau guideline-nya, petunjuk implementasinya ada di 18002. Ini perbedaannya. Tapi kalau di ISO 45 sudah jadi requirement sama guideline karena ada di annex di lampirannya di situ. Nah, ini juga sudah menjadi satu. Jadi tujuan dari ISO 45 ini saya bold karena ini adalah keyword poin penting dari sisi ISO 45 di situ. Tujuan dari sistem manajemen K3 adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengelola risiko dan peluang. Artinya ini adalah keywordnya adalah ini ada kata-kata mengelola risiko dan peluang. Nah, di sini ISO 45 sudah menekankan ada opportunity atau di sisi dari sedang improve-nya itu juga melekat di sini, K3 di sini. Ini poin penting. Dulu hanya berbasis risiko saja, tidak ada proaktif, tapi sekarang tujuannya adalah sistem K3 ini adalah sebagai peluang K3. Kita juga kerangka kerja itu apa sih? Salah satu kerangka kerja itu adalah struktur dari konsep K3 yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antar persyaratan ataupun guideline untuk dapat membantu implementasi dari kinerja K3 sendiri. Itu kerangka di situ. Jadi kita akan mengelola berbasis risiko dan peluang dari K3, tidak hanya berbasis risiko aja. Ini agak berbeda dengan di OSAS. OSAS sekali lagi kita balik lagi dulu itu pendekatannya risiko dan berbasis pengendalian. Fokusnya di sana. Jadi tidak secara holistik lebih luas lagi. Di ISO 45 dikembangkan lagi mengenai risiko dan peluang. Jadi kita, kalau kata-kata peluang, berarti kita proaktif untuk melakukan improvement. Tujuan kedua adalah, dan hasil yang diinginkan dari sistem juga adalah untuk mencegah cedera terkait dengan pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi pekerja dan menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Artinya di sini ada kata keywordnya adalah pekerja, ada worker di situ, ada kata workplace di situ. 2 poin penting di situ. Ada kata tempat kerja yang aman dan itu di situ dan sehat. Itu poin penting. Health-nya adalah sehat, safety-nya adalah aman di situ. Jadi safety. Dan untuk worker di situ adalah pekerja. Nanti ada definisi worker. Worker sama employee jelas beda di sini. Nanti kita akan definisikan. Worker itu tidak berarti karyawan tetap di dalam company. Ada beberapa non manajerial ataupun kita tahu di situ ada karyawan yang mungkin harian, ada karyawan tetap, mungkin ada juga karyawan kontraktor yang mana kerja di organisasi tersebut, ada mungkin ada PKL juga. Lah ini dibedakan di ISO 45, dipecahkan secara detail di situ. Di OSAS tidak dibahas secara detail.
Nah, sekarang di ISO 45 dibahas detail. Nanti ada kontraktor, worker kontraktor, ada outsourcing. Outsourcing itu apa sih? Kontraktor apa sih? Nanti kita akan bahas sedikit poin-poinnya mengenai mengenai worker di situ. Ini poin penting. Jadi ada keywordnya adalah worker. Workplace juga poin penting. Akibat sangat penting bagi organisasi untuk menghilangkan bahaya dan minimalkan risiko K3 dalam mengambil tindakan penyelesaian dan perlindungan efektif. Sekali lagi, bahasanya adalah pencegahan dan perlindungan secara efektif. Kemudian poin ketiga, mengenai tujuan dari ISO 45 adalah sistem manajemen K3 dapat lebih efektif dan efisien di sini ketika mengambil tindakan di awal untuk mengatasi peluang peningkatan kinerja. Berarti artinya adalah dia melakukan semangat untuk improvement. Itu ditekankan lagi. Jadi ada 3 poin mengenai tujuan K3. Yang pertama adalah sebagai kerangka kerja untuk melakukan risiko dan peluang. Kemudian juga terkait dengan tempat kerja dan terkait dengan fokus pada worker dan tempat kerja. Yang satunya adalah efisiensi dan efektivitas untuk improvement. Ini poin penting mengenai tujuan. Ini sih kok salah sih guys. Sebentar. Oke. Nah, ini manfaatnya ISO 45 sendiri itu adalah meningkatkan kemampuan mereka untuk menanggapi masalah kepatuhan peraturan, jadi comply dengan regulasi. Kemudian juga mengurangi biaya secara keseluruhan, biaya insiden. Kita tahu ada biaya insiden itu beban asuransi, dan harus sebaiknya di organisasi perlu melihat data-data mengenai klaim-klaim asuransi karena kecelakaan kerja itu perlu naik atau tidak, itu juga perlu dilakukan evaluasi antara orang K3 atau HSE atau HSE di situ untuk juga melihat dari sisi biaya yang dikeluarkan asuransi bisa direduksi atau tidak. Kemudian juga terkait dengan downtime atau biaya gangguan dari operasi. Kelima adalah mengurangi tingkat absensi, ada tingkat penggantian karyawan. Artinya adalah kalau kita lost time injure, di situ ada waktu hilang kerja, sekarang kecelakaan kerja itu juga mengurangi produktivitas. Kemudian juga mengurangi pengakuan terhadap pencapaian standar internasional dan pengakuan oleh pengadilan, artinya adalah hukum lebih ringan. Artinya adalah kalau kita menerapkan sistem manajemen yang bagus, kalau ada terjadi kecelakaan dan sebagainya, kita manajemen nggak dianggap lalai. Ini poin penting mengenai regulasi, mengenai undang-undangnya. Kemudian lingkupnya ini poin penting juga yang saya juga sharing, key point. Sebelum ini pendekatan saya artinya adalah untuk sharing ini ada 3 ya di situ yang slide. Saya melakukan discovery sebelum masuk ke lanjut lingkup. Jadi saya discovery artinya saya mengimpun beberapa referensi dari K3, dari standar K3 sendiri, ada beberapa dari beberapa jurnal dan beberapa referensi book dan sebagainya yang sudah beredar di situ. Sama saya beberapa pengalaman berimplementasinya di K3 sehingga saya bisa sharing kepada Bapak Ibu di sini. Sehingga saya melakukan audit juga beberapa saya capture plus minusnya apa di sini kita sharing di situ. Jadi ini yang akan saya sharing beberapa untuk training ini di situ. Sehingga harapan saya sharing ini ke depan bisa diimplementasikan untuk di tempat Bapak Ibu di sini. Kemudian kita balik lagi ke lingkup ISO 45. Yang pertama adalah pentingnya juga keywordnya adalah dokumen ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen K3 dan memberikan panduan untuk penggunaannya. Ini ada kata-kata guideline panduan. Berarti di annex itu ada di situ. Jadi asas. Untuk memungkinkan organisasi menyediakan tempat kerja aman dan sehat, berarti workplace juga disebutkan dimension. Dengan proaktif melakukan perbaikan kinerja. Ada kata-kata proaktif. Jadi dokumen ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai guideline, keywordnya. Kemudian untuk menyediakan tempat kerja yang aman, jadi mendukung tempat kerja yang aman dan sehat. Satu lagi adalah proaktif. Kemudian lingkupnya lagi adalah dokumen ini, atau dokumen ISO 45 ini adalah dapat diterapkan ke semua organisasi. Ini menurut standar dari ISO 45. Kemudian juga yang ketiga, dokumen ini tidak ditujukan, ini penting ya, ditujukan terkait isu produk K3. K3 artinya adalah ini isunya kayak apa sih? Beli sepatunya itu sepatu safety, produknya yang bagus yang apa sih? Ini nggak di-cover di situ. Tapi sistem manajemen tidak meng-cover masalah itu. Kemudian juga tidak bicara mengenai property damage. Kayak di tambang misalkan, kayak beberapa tambang batu bara misalkan. Coba dihitung performa mengenai property damage. Ini tidak di-cover. Sekali lagi, ini bicara mengenai
penyakit akibat kerja dari personalnya, atau juga dari sisi kecelakaan kerja dalam kerja. Ini poin penting. Jadi ukur adalah mengenai personalnya di situ, bukan dari sisi peralatan kerusakan alat ini. Dan juga terkait dengan dampak lingkungan, itu tidak di-cover di dalam ISO 45. Namun ini di luar resiko itu terhadap pekerja, ada pihak terkait relevan. Artinya adalah kalau misalkan ada property damage, artinya gini, mobil operasional untuk tambang misalkan, untuk dump truck misalkan, jalan ngambil batu bara dan sebagainya. Kemudian alat itu dipotensi adalah rusak sehingga menimbulkan kecelakaan. Itu masuk karena berdampak kepada individu personal itu di situ. Nah, itu masuk. Tapi dari sisi tabrakan, crash misalkan antar truk hauling dan sebagainya, waktu di jalan hauling nabrak, kemudian dihitung berapa jumlah kerusakan biayanya, ini di-cover di dalam ISO 45 di situ. Jadi dia nggak fokus pada itu. Tapi kalau sebagai catatan kita tidak masalah, tapi dari sisi performance, lingkup implementasinya terkait dengan mengenai personal. Kemudian yang keempat, dokumen ini dapat digunakan keseluruh atau sebagian untuk perbaikan sistem manajemen. Artinya adalah, di sini adalah namun persyaratan klaim, ada persyaratan klaim itu tidak dapat diterima kecuali semua persyaratan diterapkan. Artinya di ISO 45 itu tidak boleh ada pengecualian. Bagaimana kalau ada pengecualian? Kita nggak ada outsourcing, ada itu. Di situ di standar dikatakan tidak bisa dikecualikan di situ. Jadi wajib dilakukan implementasi dari sisi persyaratan itu. Jadi ini yang diminta di lingkup ISO 45. Sekali lagi poin penting di sini adalah tidak ada kata-kata kecuali dalam semua standar. Jadi harus diterapkan semua. Beda dengan di 9.000 mungkin juga ada sebagai kali ini wajib di semuanya. Jadi poin penting ya Bapak Ibu di sini poin 3 sama 4 itu poin penting adalah property damage, dampak lingkungan, itu tidak cover sama produk K3 dan juga terkait dengan klausul pengecualian. Nah, ini terkait dengan lingkup juga. Posisi ISO 45 di mana sih di sini? Jadi kalau kita bicara K3 yang bersinggungan di dalam ini, terutama mungkin dari proses kalau di industri, terutama yang mengolah mengenai hazardous material atau material B3 melalui yang berbahaya dan beracun di situ. Nah, ini poin penting adalah kalau bicara mengenai proses safety, itu bicara mengenai keselamatan instalasi. Dari proses awal instalasi sampai proses jadi, kemudian kalau proses setelah jalan, dan itu juga menggunakan bisa keselamatan pekerja. Maka poinnya di ISO 45 itu adalah mengenai occupational health and safety. Jadi terkait dengan keselamatan pekerja. Jadi prioritasnya adalah worker atau pekerja. Kalau bicara soal dampak dari sisi proses produksi, itu adalah organisasi adalah mengenai di lingkungan itu ISO 14.000. Jadi coverage-nya adalah ISO 45, sekali lagi skopnya adalah mengenai keselamatan kerja, membuat framework berdasarkan untuk mengurangi dari sisi keselamatan kerja. Ini poin penting, sehingga performance OHS-nya naik. Dasarnya dari framework ada 3 pilar, yaitu melakukan pencegahan, pemenuhan regulasi, sama perbaikan berkelanjutan. Ini yang menjadi posisi dari ISO 45 di sini. Jadi ada standar lain, kerangka lain, ada proses safety, ada ISO 45 dan ISO lainnya. Sehingga ini bisa bersinggungan untuk mengolah dari sisi performance OHS. Kemudian kalau kita lihat evolusi dari K3 sendiri, kalau ini dari riset juga, dari tahun 90 sampai 2018, kalau kita ketahui Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di ISO, ini kita punya banyak standar di situ. Ada ISO 14.000, dari ILO sendiri punya SMK 3 beberapa negara, Indonesia punya SMK 3 PP 50 2012 yang wajib, ada BS 880, OSAS dulu 18.000, sampai terbit di ISO 45 di sini. Standar kurang ini artinya belum terbit. Kalau plus 1 dia mulai terbit. Kayak ISO 14.000 katakanlah. Dia terbit tahun 92. ISO 14.001 terbit tahun 2018 karena plusnya 1. Kalau plusnya 2 artinya adalah revisi, sudah revisi kedua artinya, yaitu dia revisi tahun 95 direvisi kedua. Sampai nanti di tahun 2015 itu udah revisi keberapa di ISO 14.000. OSAS itu terbit pertama adalah tahun 99 versinya. Kemudian berubah tahun 2007. Dari 2007 diubah menjadi ISO 45, artinya sudah nggak berlaku lagi nanti di 2018. Beberapa waktu zamannya sebelum ISO 45 punya standar banyak di situ.
ada ILO, ada BS, ada OSAS, ada macam-macam punya standar sendiri. Tidak global artinya di situ. Mereka punya standar masing-masing tiap company. Nah ini kalau kita bicara evolusi, kalau setelah lebih detail, kita bicara soal historicalnya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, dari sisi terbit munculnya lahirnya ISO 45, kita dari PS 5750 sampai ke PS 88, muncul lagi ke OSAS 18001, sampai ke yang ini adalah terkait ISO 45 terbit di sini. Jadi ini historicalnya aja poin-poinnya untuk sejarah. Kemudian timeline mengenai kapan sih waktunya kita OSAS expired, ini banyak pertanyaan juga. Kapan expired OSAS tidak berlaku lagi? Awalnya di sini adalah dari awal digodok tahun 2013 sampai sekarang seharusnya Maret 2001 OSAS itu sudah tidak berlaku. Ini seharusnya Maret 2001. Saya dapat informasi yaitu sumbernya dari IAF. IAF itu adalah International Accreditation Forum. Itu harusnya Maret 2001 diundur menjadi September 2001. Jadi OSAS Bapak Ibu yang masih pakai itu masih berlaku sampai nanti September 2001 sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ini ada agak lega sedikit, masih ada spare waktu sampai September 2001. Jadi mungkin kurang lebih hampir setahun ya, itu masih bisa dipakai OSAS-nya di situ. Tapi saran saya sudah mulai dimigrasikan ke ISO 45. Itu dari sisi timeline-nya. Jadi mulai saat ini bisa dibikin program untuk migrasi ke ISO 45. Nah, kemudian kita masuk ke maaf sebelum ke perbedaan. Sebentar. Oke. Nah, kita masuk ke perbedaan mengenai perbedaan itu bagi tiga, yaitu struktural, kemudian definisi dan perklausul. Kita sudah masuk ke agak kontennya di sini. Struktur itu kalau ISO 45 sudah mengacu tadi adalah high level structure. High level structure umumnya diterapkan di ISO lain 9000 ISO 45. Jadi ISO 9000 sama 45 sudah duluan melakukan high level structure. Sebenarnya ISO 27 juga sudah melakukan high level structure di situ. Artinya high level structure adalah struktur level yang tinggi, yang umum, yang atas itu sama semua di situ. Tapi untuk diingat, dicatat untuk menjadi catatan. Biarpun high level structure bisa diintegrasikan dengan ISO lain di situ, ISO 9000 atau 45, yang menjadi pengalaman saya di situ, klausul yang hampir sama adalah klausul dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hampir sama, kecuali ada beberapa yang nggak bisa diintegrasikan. Jadi dalam melakukan integrasi, itu tidak 100% integrasi, itu menjadi catatan. Seperti klausul 83. 83 itu hanya ada di ISO 9001 sampai ke 87. Di dalam ISO 45 itu tidak mengenal ke 83 ke bawah. ISO 27000 mengenai keamanan informasi itu juga sampai kurang lebih ISO 83. 84 ke bawah tidak ada. Jadi tolong nanti Bapak Ibu perlu dicatat bahwa yang klausul umum bisa diintegrasikan, ada klausul namanya spesial sama common. Kalau common itu bisa diintegrasikan, kalau spesial enggak. Spesial itu adalah mengenai klausul mengenai misalkan klausul terkait dengan produk misalkan. Nah, itu berarti ada di 9000 saja, di 9001 saja. Tapi di tempat lain tidak ada. Nah, itu harus diidentifikasi dulu mana yang common yang bisa diintegrasikan, mana yang spesial, spesifik di situ. Jadi spesifik memang untuk klausul itu sehingga nggak bisa digabung jadi satu. Jadi poin penting di situ. Jadi saat membuat matrik 83 ke sana itu biasanya itu spesifik dengan 9001. Ini menjadi menarik di situ. Tidak semua 100% bisa diintegrasikan. Meskipun high level structure. Jadi terutama klausul operasional itu ada perbedaan. Jadi ini klausul baru seperti kontrak organisasi dan sebagainya itu sudah ditemukan. Ini intinya tadi klausul yang umum seperti kontrak organisasi, kepemimpinan, perencanaan, operasional maupun improvement, monitoring itu juga bisa memiliki klausul yang umum di sini. Kemudian selain itu fakta bahwa semua persyaratan umum dari standar yang berbeda memiliki klausul, struktur, dan cara berpikir sama membuat lebih mudah untuk menegakkan beberapa sistem standar. Ada hal perbedaan satu lagi menjadi catatan, high level struktur ISO 45000 itu agak berbeda di 9000 dan ISO 45. Kenapa perbedaannya? Dari sisi support operation, performance evaluation, improvement planning itu sama semua.
ingat di sini di bawah sini, kalau di tempat ISO lain itu adalah leadership. Worker participation-nya nggak ditulis dimension disebutkan di dalam struktur high level. Di ISO 45 ada keterangan tambahan leadership and worker partisipasi. Ini poin penting juga, keyword worker selalu disebut terus-menerus di dalam ISO 45 selain leadership. Kalau tempat di ISO 9000 bicara leadership, itu komitmen di dalam leadership nggak perlu melibatkan worker di situ. Kalau di ISO 45 itu diminta ada namanya mention worker and participasi. Itu agak perbedaan di situ. Jadi ada keyword point yang agak berbeda dengan standar ISO lainnya. Ini yang agak berbeda dari strukturnya. Jadi dua yang saya ringkas. Yang pertama adalah dari framework dari high level structure-nya ISO sendiri, itu di ISO 45 ada perbedaan karena ada tambahan mengenai worker participation. Kedua, summary lagi saya adalah mengenai bahwa kalau kita mengintegrasikan high level structure pun atau common yang common aja yang kita bisa integrasikan, yang spesifik tidak bisa kita integrasikan secara murni di situ. Ada beberapa yang memang spesifik tidak bisa diintegrasikan khusus. Ini menjadi catatan sharingnya. Kemudian juga ini high level structure yang kita lihat yang menjadi requirement salah satu adalah konteks organisasi, leadership, planning, support, operation, sama improvement. Nanti kita akan bahas lebih detail di selanjutnya. Nah ini apa sih level structure? Kalau secara tempat flash disk ini adalah anak SLD adalah anak dari struktur level itu semua standar bisa dimasukkan dalam rumah di sini. Jadi ada rumah standar, artinya nah ini high level structure. Jadi kalau kita bicara quality management ISO 9001 itu bisa kita integrasikan dengan ISO 45, 14 atau 45 di dalam standar di sini. Termasuk ISO lain di sini. Sehingga bisa lebih efisien maupun efektif di sini. Akan memudahkan untuk implementasi. Nah, kemudian kita masuk ke definisi maupun istilah. Pekerja, ada worker, menurut ISO 45 di situ adalah orang yang melakukan pekerjaan atau aktivitas terkait pekerjaan yang berada di bawah kendali organisasi. Ada kata-kata di bawah kendali organisasi. Artinya adalah kalau Bapak Ibu punya PKL yang kerja di tempat Ibu, di situ itu adalah under organisasi. Ibu kalau ada kecelakaan kerja mengenai orang PKL di tempat kerja kita, di tempat organisasi tersebut, itu adalah tanggung jawab juga dari organisasi yang si PKL bekerja di situ. Itu poin penting. Kedua, kalau kita punya kontraktor atau bekerja di tempat kita, itu misalkan contoh pertambangan atau apapun memperkerjakan misalkan dari itu kontraktor untuk pekerjaan catering katakanlah di situ. Dia bekerja di perusahaan tambang di situ. Nah, aktivitas karyawan-karyawan catering di sana itu menjadi tanggung jawab yang punya tambang di sana, sehingga dia harus mengendalikan dari sisi orang-orangnya tersebut, termasuk karyawan-karyawan yang dari misalkan kita mau ambil tenaga expert dari luar dan sebagainya, itu wajib dikendalikan mengenai K3-nya, itu wajib. Kalau ada apa-apa, ada tanggung jawab dari sisi organisasi tersebut. Kemudian dari definisi kedua adalah mengenai tempat kerja apa sih? Yaitu tempat di bawah kendali organisasi di mana seseorang harus atau pergi untuk tujuan kerja. Ini poin penting juga. Kategori workplace atau tempat kerja, seseorang harus atau pergi untuk tujuan kerja. Seperti definisi di SMK 3 mengenai definisi kecelakaan kerja apa sih? Kecelakaan kerja di Indonesia adalah orang yang berangkat kerja, termasuk nggak dengan rute yang sama dengan investigasi polisi kalau ada kerja itu termasuk tempat kerja atau ini adalah bagian dari pengukuran performance. Jadi ternyata dari sisi ISO 45 tidak cukup misalkan orang yang bekerja di daerah tambang atau di oil and gas atau manapun yang di kawasan kita, tapi kalau dia rutenya untuk kerja tujuannya sales katakanlah, sales mau aktivitas untuk kerja, berarti dia termasuk monitoring di bawah kendali organisasi. Kalau ada kecelakaan itu dihitung di situ, karena itu adalah tujuannya untuk kerja di situ. Kecuali kalau dia tujuannya ke customer kerja, dia mampir kemana untuk pribadi, itu nggak masuk di situ. Nah ini jelas di situ dimension di situ. Jadi cangkupannya lebih luas. Kemudian ini top management juga menjadi, ini perbedaan yang penting-penting yang saya sebutkan di sini. Jadi top management adalah orang atau kelompok, jadi tidak individu. Di dalam OSAS dulu biasanya melekat ke individu, organisasi dianggap top management, kemudian mendelegasikan perwakilan itu OSAS. Kalau di ISO 45,
orang atau kelompok manajemen puncak yang mengarahkan, yaitu mendirect, kemudian mengendalikan program tingkat yang tertinggi. Artinya adalah dia bisa juga top management direktur utama atau GM atau apa, yang penting dia memiliki otorisasi atau board of director decision-nya. Itu bisa juga di sini. Itu yang perlu dilakukan. Contoh misalkan kalau di pertambangan ada KTT misalkan, itu juga KTT ada namanya project manager untuk posisi di site di situ kan. Nah itu dia decision-nya ada nggak di sini? Kalau dia nggak punya decision, itu bukan masuk top management karena dia mengarahkan dan mengendalikan organisasi di situ. Itu perlu dievaluasi lagi siapa top manajemennya dalam implementasi ISO 45. Kemudian keempat adalah risiko. Risiko sendiri dalam arti dari OSAS dulu itu adalah probability kali severity di situ. Di ISO 45 itu mengikuti ISO 31000, yaitu efek dari ketidakpastian. Artinya efek adalah kita bicara dampak, artinya adalah penyimpangan dari yang diharapkan. Nah ini ada kata-kata efeknya yang bisa positif atau negatif. Kalau dalam dulu waktu OSAS atau standar yang lain waktu dulu itu selalu efek itu negatif. Nah sekarang ini bisa positif sama negatif. Nah ini yang perlu diterapkan, bagaimana dampak-dampak risiko ini dari peluang positif. Contoh misalkan kasus COVID di sini. COVID di sini bisa juga apa positifnya, apa negatifnya. Itu perlu dianalisis efek dari COVID ini. Mungkin lebih efisien, biaya lebih murah, atau mungkin kita ada bekerja di rumah lebih mengurangi tingkat risiko kecelakaan kerja dan sebagainya. Itu positifnya di situ. Negatifnya mungkin kita juga bahaya mengenai bisa kontaminasi terkait dengan paparan dari COVID itu sendiri. Itu biaya negatifnya. Nah ini plus minusnya harus dievaluasi di efeknya risiko. Kemudian kalau bicara ketidakpastian dari risiko sendiri, itu adalah keadaan bahkan sebagian dari kekurangan informasi yang terkait dengan pemahaman di sini. Ini pemahaman atau ini nanti ini pemahaman di sini. Ini pemahaman. Jadi intinya ketidakpastian bicara uncertainty, yaitu artinya adalah probability. Jadi sebenarnya ini adalah bicara severity, ketidakpastian ini bicara probability, kemungkinan itu peluang terjadi di situ. Ini sama dengan di situ, tapi ini lebih skopnya lebih luas. Efek dari ketidakpastian untuk menuju tujuan. Ini penting. Kemudian poin penting adalah kontraktor. Kontraktor di dalam ISO 45 dijelaskan organisasi eksternal. Ini ada organisasi, ada eksternal yang memberikan layanan kepada organisasi sesuai dengan spesifik yang disepakati dan kondisi tertentu. Artinya adalah di dalam ISO 45 definisi kontraktor itu biasanya melalui procurement. Ada di requirement ada kata-kata melalui procurement. Jadi kalau misalkan perusahaan kontraktor untuk bangunan konstruksi, misalkan kerja di mana di situ itu adalah kontraktor karena kerjanya lewat procurement. Atau mungkin kalau ada pekerjaan mengenai audit keuangan, misalkan akuntan publik misalnya mengaudit di perusahaan tersebut, itu juga kalau memang lewat procurement itu termasuk kontraktor, diminta di ISO 45 seperti itu. Kemudian perusahaan outsourcing misalnya kerja di tambang, itu juga kontraktor di situ. Itu artinya di situ. Nah, nanti akan kita bedakan kalau outsourcing itu bedanya kontraktor dan outsourcing adalah kalau outsourcing itu adalah hal yang tidak di luar pekerjaan di mana proses dikerjakan oleh pihak lain tapi bukan itu di luar yang masih menjadi skop kita itu adalah outsourcing. Artinya contohnya adalah PKL. PKL mengerjakan entry dokumen data dan sebagainya. Aktivitasnya ada sebagian dikerjakan oleh outsourcing gitu. Nah itu berarti PKL itu adalah outsourcing. Dia nggak lewat kontraktor. Kalau di perusahaan pemerintah, misalkan di beberapa perusahaan pemerintah, ada aktivitas di mana untuk tata usaha rekrutmen karyawan di situ itu dilakukan oleh pusat yang di di lokasi di layanan itu tidak melakukan rekrutmen. Nah, aktivitas rekrutmen itu adalah di-outsource-kan ke pusat di situ. Jadi antara pusat dengan anak perusahaan dan sebagainya itu juga terkait dengan di-outsource-kan aktivitasnya. Jadi skopnya di-outsource-kan aktivitas prosesnya. Ini mengenai outsourcing harus jelas di situ. Karena takutnya rancu perusahaan outsourcing itu perusahaan outsourcing tidak di situ. Jadi harus bedakan ini bicara sistem manajemen. Ini menjadi poin penting juga. Kemudian definisi istilah yang poin penting sama dengan ISO lain ini bisa shall. Jadi kalau ada disebutkan di definition tentang kata-kata shall di situ harus, berarti ini harus wajib. Misalkan shall establish. Jadi kalau ada shall establish implementasi prosedur, harus ada prosedurnya. Kemudian should itu sebaiknya.
adalah boleh dan can adalah dilarang. Nah, ini kemudian comparison-nya antara ISO 45 dengan OSAS dari 1 sampai 3 itu umum di situ nggak terlalu. Nah, ini poin penting di sini klausul 4 di sini. Klausul 4 di dalam ISO 45 itu bicara isu internal sama eksternal, isu sama need expectation itu diminta, di OSAS tidak. Maka kalau sudah OSAS ini tidak ada mengenai isu internal, eksternal maupun kebutuhan harapan pihak ketiga atau stakeholder. Itu nggak ada di OSAS. Maka ini harus dilengkapi. Itu poin 1. Kemudian penentuan skop. Penentuan skop di sini perlu mempertimbangkan 412. Artinya nanti saat nanti poin penting menentukan skop, misalkan di oil and gas ada namanya exploration and production. Eksplorasi masuk nggak ya di sini? Nah, kalau itu menyangkut isu-isu mengenai K3, ada banyak kecelakaan di eksplorasi, dalam audit nanti itu di-challenge. Kenapa skopnya ke production saja? Kenapa nggak exploration? Nah, itu akan diminta di situ. Kenapa? Padahal ini ada insiden kejadian banyak kasus di eksplorasi. Nah, ini tidak bisa nggak masuk skop. Nah, ini harus debatable. Contoh misalnya kasus dulu waktu itu beberapa waktu itu ya Pak di tempat Pak Samsul nih, contoh di waktu itu Pak Samsul kerja di BJ Service, di situ skopnya adalah oil well service di situ. Auditornya setelah badan sertifikasi tidak bisa mengambil sampel oil well service di situ, di fill di situ. Maka dia nggak bisa menyebutkan ini skop sertifikasinya adalah oil well service tercover karena dia nggak bisa mengambil sampel. Nah, ini poin penting bagaimana menentukan skop sangat kritikal di sini. Jadi skop sangat kritikal sekali karena ini auditor akan menentukan skopnya ini masuk skop atau tidak terkait dengan resiko dari pekerja, dari worker tadi pekerja. Nah, ternyata aktivitas di misalnya di oil and gas tadi ada exploration sama production, ternyata ada beberapa pekerja yang ada di eksplorasi di situ seperti drilling dan sebagainya itu ada bagian dari masuk proses activity di situ. Nah, ini tidak bisa dikecualikan di situ. Skopnya hanya production saja tidak bisa. Karena ini bicara berbasis resiko di sini. Ini poin penting di situ dari sisi ISO 45. Jadi baru dilihat prosesnya dari sisi skopnya. Kalau skopnya misalkan produk ternyata di eksplorasi nggak masuk, itu berarti masuknya ke production, berarti proses dari sisi manajemen K3 sendiri mengcover aktivitasnya dari production saja misalkan di sini. Ini dari sisi 44 di situ. Kemudian ini poin 44, ini vital sekali di sini untuk di-challenge sebagai audit nanti saat audit di sini. Kemudian klausul 5 itu bicara mengenai leadership. Di sini ada leadership and worker. Di dalam OSAS itu hanya bicara OHS policy di situ. Nah, ini kurang detail. Nah, di dalam ISO 45 itu kalau bicara OHS policy itu kebijakan tidak bisa langsung ditandatanganin. Di OSAS dulu mungkin lakukan tanda tangan direktur tanda tangan di situ atau manajemen tanda tangan. Tapi di dalam ISO 45 seperti dalam SMK 3 itu perlu disosialisasi kepada pekerja di situ. Semua paham, perlu ada absen, bukti sosialisasinya, sharing, mereka tahu dan sebagainya, baru dia approve di situ bahwa itu sudah di-cover semua kebutuhan dari sisi kebijakan-kebijakan mengenai arahan mengenai K3 itu masuk. Jadi tidak serta-merta langsung bikin policy, kamu ini policy terus tanda tangan langsung tidak bisa. Karena di ISO 45 harus melibatkan dari sisi worker sendiri, sosialisasi apa yang kurang, setuju semua baru tanda tangan. Dan alangkah baiknya selain absensi, bukti tanda tangan semua juga lebih baik dilampirkan itu lebih bagus. Mengenai ini klausul 52, sejarahnya mengenai OS policy. Kemudian juga tanggung jawab, wewenang, accountability, authority hampir sama dengan OSAS, nggak ada bedanya. Nah, kemudian 54 itu ada kata-kata participation dan konsultasi worker. Di sini ada kata-kata worker. Jadi konsultasi dari sisi pekerja, partisipasi dilibatkan. Di OSAS itu tidak melibatkan kata-kata worker di situ. Itu ada perbedaan juga mengenai partisipasi konsultasi. Kemudian fase klausul mengenai planning itu di OSAS tidak ada action to address risk and opportunity di sini. Nah, ini poin penting juga di dalam planning itu untuk bikin program K3, inputannya ada beberapa poin. Satu adalah tadi address risk and opportunity, yaitu risk and opportunity dari persyaratan klausul tadi yang isu internal sama eksternal klausul 41 sama 42 yang di itu sama scopingnya itu harus di-cover di 61 sini. Kemudian selain itu sebagai dasar program untuk menentukan K3 di situ. Jadi ini perlu dibikin. Address and opportunity apa sih?
risiko-risiko yang terkait dengan efektivitas implementasi dari sistem manajemen K3 sendiri. Jadi sifatnya adalah nanti kita lihat dari sisi stakeholder-nya seperti apa, isu itu permasalahannya apa, kurang lebih potensi masalahnya apa yang muncul di situ. Nah, ini adalah bisa dilakukan analisis risiko dan opportunity untuk perbaikan ke depan. Di sini ini termasuk dari sisi program K3. Yang satunya yang bawah lagi adalah level operasional hazard identification. Nah, 612 itu sama dengan 431, namun 612 skopnya lebih luas, termasuk dari sisi emergensi itu juga di cover. Ini bicara 612 terkait dengan hazard identification, kan kita bicara terkait dengan biologi hazard, kemudian juga dari sisi physical maupun chemical dan sebagainya, itu perlu psikologi termasuk di dalam analisis hazard identification. Kalau kita bicara 61 hazard identification, toolnya banyak. Bisa pakai job safety analysis, brainstorming pakai iradisi itu brainstorming, atau body analysis, macam-macam tool-tool di situ yang tergantung kepada ini yang terkait dengan 14.001 itu kembali ke metodologi mengenai hazard identification dikembalikan ke masing-masing company. Kadang-kadang company udah ada iradisi, udah ada JSA, ada macam-macam di situ. Nah, ini benang merahnya seperti apa, itu harus juga lebih jelas di situ metodologinya. Sehingga saat kapan menggunakan JSA, saat kapan kita menggunakan FMEA, macam-macam tool itu bisa dipakai di situ. Jadi ini lebih fleksibel di situ. Itu bicara soal kualitatif data untuk analisis risiko. Kemudian determining legal and requirement, ini sama dengan di OSAS, sehingga dari 3 adalah legal requirement, evaluasi, pemenuhannya, kalau tidak memenuhi bikin program, kemudian hazard identification, kalau risiko hazardnya itu tidak bisa diterima, dibikin program, termasuk risk adjust and opportunity juga diperlu program. Kemudian yang satu lagi adalah hazard identification, di sini adalah assessment risk and opportunity, other risk sama opportunity, other opportunity. Jadi ada 2, other risk sama other opportunity. Apa sih other risk sama other opportunity? Contohnya misalkan other opportunity itu adalah mengenai contoh tadi yang saya jelaskan tadi di situ. Kalau ditambah ada bicara soal P2H atau mungkin inspeksi lah, predictive inspection, inspeksi mengenai intinya alat-alat yang bergerak atau alat angkat-angkut itu perlu dilakukan inspeksi di situ. Nah, data inspeksi kebanyakan rata-rata kita hanya inspeksi aja, oke-oke aja, udah selesai di situ. Nah, di ISO 45 kita di-challenge untuk melakukan suatu analisis data mengenai data inspeksi itu. Trennya seperti apa? Apakah trennya itu kendaraan itu semakin lama semakin tidak membaik? Nah, itu dibikin program, apakah perlu diperbaikan? Kemudian kalau alat misalkan di chemical untuk proses produksi, alat ini kita cek sendiri, kita cek ternyata setiap hari kita cek itu suhu dan temperatur tekanan untuk proses produksi chemical itu ternyata semakin lama semakin menurun kualitasnya sehingga berdampak kepada ledakan dan sebagainya. Nah, ini poin penting yang perlu kita evaluasi lagi mengenai hazard dan mengenai other risk. Kalau kita mereplacement alat atau ganti baru, apa yang risiko-risiko apa yang kemungkinan terjadi? Opportunity apa? Apakah mengurangi performance atau enggak? Misalkan contoh dulu waktu di chemical kita menggunakan untuk proses produksi chemical menggunakan pembakaran misalkan. Pembakaran risikonya kita identifikasi, risikonya sudah kita identifikasi, bahayanya apa sudah. Kemudian kita replace menggantikan sifatnya elektrik. Nah, dari replacement dari bahan bakarnya menjadi api kemudian diubah menjadi elektrik, itu adalah suatu opportunity baru, replacement untuk risk-nya bisa berkurang, tapi menimbulkan risk yang ada risk baru di situ. Nah, ini perlu dievaluasi. Jadi nanti ada kaitan dengan change management. Kasus lagi contoh misalkan waktu Wijaya Karya terjadi waktu kemarin pembangunan jalan layang, jalan tol dan sebagainya, mereka dipercepat proses untuk pembangunannya. Maka mereka meningkatkan jumlah orang, kemudian overload pekerjaannya tinggi. Nah, ini juga terkait dengan other risk untuk dievaluasi lagi. Apakah ini sudah ada perubahan atau tidak? Karena peak-nya tinggi dan itu tingkat kecelakaannya semakin tinggi. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi kembali. Itu poin-poin penting. Termasuk dari other risk adalah tadi, yaitu mengenai proses safety management yang beresiko terhadap pegawai di situ. Atau mungkin itu yang perlu pekerja itu yang perlu dilakukan evaluasi lagi. Nanti detailnya ada session training mengenai pembahasan klausul sama implementasinya terpisah di sini. Jadi ini poinnya di sini kurang lebih itu yang membedakan dari
OSAS bicara legal sama hazard identification saja. Tapi kalau di ISO 45 itu bicara risk and opportunity-nya lebih lengkap di sini. Termasuk opportunity-nya mengenai improvement-nya lebih lengkap. Kalau ini bicara risiko saja di sini. Ini poin klausul 6 sama terkait dengan risk di situ, Mas. Kemudian dari 62, objektif dan planning achievement itu hampir sama dengan 43, cuma nanti dibahas juga mengenai apa yang diimprove dan sebagainya itu dibahas di ISO 45. Fondasi dari 62 ini adalah dasarnya dari 61, 612, 613 ini adalah menjadi poin penting, termasuk 614 itu menjadi program sasaran untuk perbaikan. Klausul 7 itu bicara support resource, ini sama dengan OSAS. Nah, yang membedakan juga di klausul 4 di situ. Klausul 4 itu bicara information terdocumentation di sini. Di OSAS itu tidak hanya umum aja. Jadi kalau di dalam ISO 45 itu sama dengan ISO 9001, informasi terdokumentasi itu apa sih? Yaitu informasi-informasi yang terdokumentasi. Jadi kita harus membedakan antara data, kemudian record, sama prosedur, policy itu harus beda. Itu semua adalah bagian dari informasi. Kalau data adalah data adalah event-event peristiwa yang kita data di situ, seperti data mengenai P2H dan sebagainya. Tapi kalau record itu adalah catatan-catatan yang memang kita kendalikan. Itu poin penting di situ. Jadi dokumen itu seperti prosedur, manual dan sebagainya itu masuk ke dokumen di situ untuk kita kendalikan. Jadi informasi apa yang kita kendalikan itu harus dokumentasi. Ini ditulis di 74. Seperti maintain sama retain. Kalau misalkan maintain itu adalah bicara prosedur dan sebagainya, guideline. Tapi kalau retain adalah bukti dari aktivitas dari sisi record gitu. Ini yang tidak dibahas di OSAS di situ. Ini informasi. Kemudian dari klausul 8 di sini itu ada operational and planning, sama di situ dibahas eliminasi hazard sama reduce risk. Ini lebih detail. Di dalam OSAS itu tidak membahas mengenai detail bagaimana mengevaluasi bahaya, mengurangi risiko, itu tidak bahas secara detail. Kemudian change management ini juga lebih detail. Procurement itu di dalam ISO 45 itu dibahas lebih detail juga. Ada outsourcing, kemudian juga ada tadi kontraktor, ada supplier. Kalau di dalam ISO 9000 bicara external provider. Ini juga di klausul 8 itu detail. Kemudian di 82 ini sama 447 itu emergency, sama di situ dengan OSAS. Kemudian dari sisi klausul 9 itu sama di situ evaluasi compliance juga sama other requirement. Kemudian audit juga sama terkait dengan yang lain, ini cuma dibahas intra program, tapi ini ininya sama di situ. Nah, di klausul 10 itu bicara ini incident, conflict, dan corrective action juga sama di situ, kurang lebih sama di situ untuk klausul lainnya di situ. Nah, ini secara umum di sini ini OSAS. Kalau kita lihat dari sisi framework-nya berbeda, ini tadi strukturnya ini teori beda di sini. Nah, kemudian saya lanjut dari sisi klausulnya. Klausul ini ada tadi klausul-klausul detail. Nah, ini kita masuk ke konteks organisasi secara umum. Tadi key point-nya dari kita masuk ke konteksnya masing-masing, ke klausulnya masing-masing. Klausulnya di dalam ISO 45 itu ada 4. 41, 42, 43, sama 44. 41 kita bicara isu internal sama eksternal isu. 42 bicara soal stakeholder itu harapannya apa sih, kemudian kebutuhannya apa sih di situ, ini di 42. Kemudian 43 kita tentang scope, tentukan scope-nya. 44 kita bicara lihat proses sesuai dengan scope di situ. Jadi key point-nya adalah identifikasi kebutuhan pihak terkait yang penting adalah telah diperhatikan. Jadi intinya adalah harapan dari pekerja itu apa, worker itu apa di situ. Ini perlu menjadi poin penting sehingga lingkupnya itu terkendali dampak performanya. Yang kita yang kita lindungi adalah pekerja itu sendiri. Jadi ini poin penting dari keywordnya di sini. Nah, ini yang terkait dengan organisasi dari interest party maupun party, ini ada union. Jadi kalau di dalam serikat pekerja itu juga harus dilibatkan, kemudian worker, pekerja dilibatkan, manajemen dilibatkan, kontraktor dilibatkan, supplier dilibatkan, BOD dilibatkan, manajemen dilibatkan untuk internal third party di sini. Kalau external party, regulator juga dilibatkan, customer, kemudian juga shareholder lain, media maupun legalisasi juga dilibatkan untuk mengevaluasi isu-isunya apa, kemudian harapan dan kebutuhannya apa.
Klausul 5, keywordnya adalah, key point-nya adalah keterlibatan manajemen puncak dalam mencegah pekerjaan yang terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit kerja seperti penyediaan lingkungan kerja aman dan sehat dan aktivitas. Jadi di dalam 51 itu bicara soal keterlibatan dari manajemen. Artinya adalah tidak sekedar tanda tangan saja mengenai policy, tapi dia juga sekali-kali ikut inspeksi, kemudian dia keliling kayak modelnya itu adalah belusuan istilahnya lah bahasa politiknya, di situ keliling kesana kemari untuk ikut terkait dengan K3. Ini kadang-kadang diminta di dalam ISO 45 di situ. Kemudian OS Policy berisi komitmen manajemen yang salah satunya untuk menyediakan kondisi kerja yang selamat dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Kemudian juga adanya penekanan konsultasi pada pekerja non manajerial. Jadi konsultan personal worker di situ adalah non manajerial juga dilibatkan untuk konsultasinya. Kemudian klausul 6 ini kita bicara juga terkait dengan ada beberapa klausul, ada 61, 61 saat ini 611, ada 612, 613 sampai 614 seperti tadi yang kita jelaskan. Dari ini adalah bicara risk and opportunity. Di sini bicara objektif sama sasaran program, di sini sekitar 62. Jadi 61 sama 62 itu bicara risk sama ini. Nah, hazard ini kita tahu bisa fisik, kimia, sama biologi, psikologi, elektrik. Ini perlu kita evaluasi hazardnya, kita identifikasi dan kita assessment. Sama dengan OSAS kemarin. Kemudian yang agak berbeda adalah untuk menilai risiko-risiko lain. Ini ada risiko lain, ada other risk. Itu bisa operasional keputusan harian, seperti punya masalah eksternal, perubahan ekonomi, kayak sekarang misalkan ada perubahan COVID karena pandemi, sehingga perusahaan tidak punya budget, anggaran untuk maintenance dan sebagainya. Nah ini bagaimana risiko-risiko terjadi terhadap implementasi dari SMK 3 sendiri atau ISO 45, SMK 3, ISO 45 itu sendiri. Nah ini perlu dievaluasi dari si risikonya. Karena terkait dengan budget anggaran itu termasuk dari sisi other risk. Kemudian organisasi harus membuat rencana tindakan untuk tujuan risiko dan peluang, tujuan persyaratan legal maupun persiapan situasi keadaan darurat. Ini terkait dengan tindakannya dibagi 3 untuk perbaikan risiko dan peluang, legalnya sama situasi keadaan darurat responnya. Sehingga menghasilkan suatu OTP di sini program untuk K3. Kemudian di klausul 7 itu kita bicara ada beberapa poin yang secara umum itu bisa resources sama dengan yang di OSAS di situ sama di 9.000 bicara kompetensi sama awareness, kemudian communication-nya ini juga sama dengan yang OSAS, tidak berbeda. Yang berbeda 75 informasi terdokumentasi. Ini yang membedakan lain. Komunikasi 74 ada melalui worker, ini yang paling penting di situ 74. Itu yang membedakan key point-nya itu menyediakan, mengumpulkan, memberi informasi. Jadi ini hampir sama dengan OSAS di situ. Klausul 8 klausul 8 ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah mengenai 81 dari general ada eliminasi hazard and reduce. Ini yang ada di OSAS, bagaimana menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko. OHS maaf di situ, sama change management kalau ada perubahan ini aktivitas, termasuk procurement 814. 814 ini juga tadi juga dipecah menjadi outsourcing, kontraktor maupun dari sisi supplier, itu juga dipisah di situ rencana darurat. Ini dipisahkan dari keywordnya. Kemudian klausul 9 ini juga ada beberapa yang terkait dengan ini juga sama di situ keywordnya. Ini mengenai pemantauan pengukuran analisis evaluasi kinerja. Contoh pemantauan kinerja adalah keluhan kesehatan. Nah, ini poin pentingnya juga di sini. Pengukuran di sini tidak hanya statistik kecelakaan kerja. Namun karena ada kaitannya dengan proaktif atau improvement, maka kayak kasus-kasus inspeksi, preinspeksi, atau data-data SKPP, SKPI, kelayakan alat, penggunaan alat dan sebagai alat angkut. Kalau di outsourcing, kebersihan gedung mengenai untuk pengecekan alat gondol itu harus dianalisis semua trennya seperti apa. Apakah trennya alat itu layak atau tidak layak, dievaluasi setiap kali penggunaan. Nah ini perlu dicatat di situ untuk melihat satu improvement sebelum kejadian. Jadi sifatnya proaktif. Jadi harapannya dengan pemantauan pengukuran ini kita punya data mengenai mana yang menjadi prioritas perbaikan setiap tahun. Katakanlah 6 bulan sekali prioritas untuk memberi dampak perbaikan dari K3. Oh saya akan memperbaiki alat safety, misalnya katakanlah yang simpel-simpel, alat safety saya untuk APD saya mungkin helmnya itu sepatunya sering rusak di sini. Dari data 100 ternyata 10 yang rusak katakanlah di situ. Oke deh, kita akan evaluasi, kita improve menggunakan sepatu safety yang mereknya ini atau apa yang bagus sehingga
alat itu bisa, sepatu itu bisa lebih lama dipakai misalkan. Itu salah satu poin penting untuk menemukan program improvement di situ. Jadi banyak hal yang kita bisa improve sebelum kejadian itu insiden terjadi. Ini yang menjadi penting dari pemantauan pengukurannya. Jadi tidak sekedar medical check up, tidak sekedar untuk statistik kecelakaan fatality berapa ini tidak cukup untuk di ISO 45 di sini. Kemudian hasil internal audit juga kita lihat di evaluasi juga di ISO pemantauan pengukuran. Jadi trennya misalkan kita temuannya tahun waktu surveillance pertama, waktu OSAS dulu dan sebagainya, temuannya itu mana aja sih kasusnya. Itu dibuka semua, dianalisis, trennya seperti apa kasus-kasusnya. Oh yang lemah di sini, kemudian dilakukan improvement. Jadi sumber improvement bisa jadi hasil audit, bisa jadi hasil inspeksi, termasuk hasil sharing dari sisi safety meeting, safety talk, dan sebagainya, itu juga, atau toolkit meeting, dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk menjadi program improvement di situ dari data itu. Ini untuk poin penting untuk program nanti di klausul 10, ini untuk tinjauan pelaksanaan. Kemudian, yang poin penting, salah satunya yang di klausul ISO 45001 adalah apa yang dimonitor, yang diukur, itu perlu dicek. Kemudian metode yang diukurnya apa? Kemudian kapan dilakukan pemantauan, apakah sebulan sekali, 6 bulan sekali, itu perlu dicek, sama hasilnya seperti apa dievaluasi. Nah ini lebih detail di ISO 45, di OSAS tidak detail sedetail ini. Kemudian yang terakhir untuk improvement, itu juga perlu dilakukan terkait dengan kasus-kasus insiden nermis, tadi yang saya nermis dengan atau tanpa cedera, kehilangan pendengaran, kerusakan bangunan atau gedung, ini perlu menjadi perhatian juga mengenai continuous improvement tadi yang jelaskan. Ada kasus nermis itu didata semua. Oh ini hampir celaka kenapa? Kemudian juga alat-alat yang rusak itu mana aja sehingga bisa mengakibatkan cedera atau kecelakaan kerja. Nah ini perlu dianalisis kemudian kita perbaiki, termasuk kendaraan dan sebagainya. Ini diminta di improvement di dalam ISO 45. Kalau NCR mengenai alat yang tidak layak tadi, kegagalan memenuhi persyaratan legal, jadi data-data requirement legal baru, persyaratan baru, misalkan ada regulasi tentang COVID, sejauh mana compliant kita terhadap regulasi itu, nah ini kita evaluasi lagi di situ. Sehingga kita bisa meningkatkan kinerja dari sisi kesehatan maupun keselamatan kerja. Ini yang harus kita, poin-poin itu yang kita kita improve untuk meningkatkan kinerja dari K3 sendiri. Detail untuk per klausul saya sendiri ada session khusus untuk pelatihan yang lain di situ untuk klausul. Jadi tapi ini saya kasih gambaran umum di session pelatihan ini. Kemudian yang terakhir mengenai dokumen wajib dan tidak wajib. Dokumen yang wajib itu adalah klausulnya wajib ruang lingkup. Jadi saat nanti mengimplementasi ISO 45, ruang lingkup wajib ada di situ. Ruang lingkupnya mana sih? Misalkan ruang lingkupnya kontraktor untuk apa? Untuk sivil, untuk electrical, dan sebagainya. Kemudian kalau di oil and gas misalkan eksplorasi doang, ataukah production, di mining, apakah itu dimasuk ke production, ataukah ke hauling doang, atau apa, dan sebagainya, itu juga dianalisis di situ. Setelah itu terkait dengan proses ruang lingkup ditentukan. Kemudian dari si policy itu juga diminta harus ada policy K3. Kemudian peran tanggung jawab juga wajib ada. Peluang dan risiko juga harus ada. Persyaratannya metode dan kriteria penilaian risiko harus dibahas metodologinya. Kalau metodenya, kalau untuk banyak orang saya menggunakan JSA katakanlah. Oh kalau umum pakai iradisi, nggak masalah di situ. Jadi yang penting metodologinya jelas. Kemudian tujuan dan rencana K3 harus ada sama proses kesiapan dan tanggung respon dan tanggung jawab. Ini 85. Kalau rekaman, record, kalau bicara record di sini, dokumen wajib tadi ya guideline di situ. Untuk rekaman wajib adalah tindakan mengatasi resiko dan peluang. Itu yang wajib di situ, harus ada rekamannya, ada catatannya. Kemudian persyaratan legal dan pemenuhan legal itu wajib juga. Kemudian bukti kompetensi, bukti komunikasi kayak safety talk, safety meeting, toolkit meeting, itu juga perlu P2K3 meeting dan sebagainya, itu perlu buktinya harus di-record komunikasi. Termasuk rencana kesiapan respon tanggap darurat, itu juga harus recordnya ada. Hasil pengukuran, medical check up, kemudian dari statistik kecelakaan, termasuk dari semacam inspeksi, itu perlu di-record, itu perlu ada. Termasuk hasil audit juga wajib, tinjauan manajemen juga perlu record, tidak ada SOP nggak apa, tapi harus ada bukti tinjauan manajemen misalkan. Kemudian tindakan terhadap ketidaksesuaian juga wajib, termasuk juga peningkatan berkelanjutan. Program improvement-nya apa, itu akan diminta di audit.
Kemudian dokumen yang non wajib yang mendukung prosedur, misalkan kita membuat prosedur kontak organisasi pihak kepentingan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Prosedur konsultasi pekerja ada juga, nggak ada juga nggak apa-apa di situ. Kemudian prosedur identifikasi dan evaluasi peluang dan risiko, ada prosedurnya boleh, tidak juga nggak apa-apa. Persyaratan legal ada juga boleh, tidak juga apa. Kompetensi juga, komunikasi. Di sini ada informasi terdokumentasi, perencanaan pengendalian, prosedur manajemen risiko perubahan, termasuk internal audit, dan tindakan dan yang terakhir adalah peningkatan berlanjutan. Ini berdasarkan dari kita kaji mengenai mana yang shall, mana yang bukan di situ. Sehingga ini muncul di sini beberapa kriteria, dan kita juga mengacu ke beberapa sumber dari sisi badan sertifikasi lain kita kemas dalam bentuk ini. Ini mengenai yang menjadi catatan kita. Itu kurang lebih dari saya, Bapak Ibu, yang saya bisa sharing. Semoga bisa membantu untuk implementasi tempat lain. Silahkan Pak Yosef. Ya, terima kasih Pak Nungki atas penjelasannya. Kita buka sesi bertanya. Alhamdulillah sesi pertama diskusi sudah ada 3 penanya. Pak Nungki. Yang pertama dari Bapak Mas Sudiono. Pertanyaannya sekitar Pak Mas Sudiono bertanya gini Pak Nungki. Ya. Bagaimana cara mengintegrasikan semua sistem internal perusahaan untuk perusahaan tambang dengan ISO 45001? Silakan Pak Nungki langsung. Baik, terima kasih Pak Budiono. Jadi yang pertama untuk mengintegrasikan dengan sistem yang lain, kalau nggak salah di UTSG itu terapinya ada ISO 14, kemudian ISO 9001 sama SMKP ada ya Pak Budiono? Pak Budiono silakan dibuka itunya, volume suaranya. Ada. Ada ya Pak? Ya. Jadi Ada. Pak, yang pertama perlu dilakukan misal dibuat namanya matriks identifikasi antar klausul Pak. Saran tadi kan sudah ada rumahnya Pak, high level structure. Misalkan klausul mengenai kontak organisasi isu internal sama eksternal. Di dalam 9.000 itu ada isu internal juga, 14 ada, di 45 kan ada juga di situ. Di SMKP ada nggak? Kalau ada berarti bisa digabung. Jadi yang pertama langkahnya bikin matriks dulu Pak, antar klausul requirement-nya apa di situ. Itu paling penting untuk di gap dulu. Kemudian kalau nggak salah kemarin baru OSAS ya Pak, baru OSAS. Nah, yang langkah awal saran saya adalah OSAS-nya itu di mappingkan dulu dengan ISO 45 dulu Pak, di situ di gap mana yang kurang itu dicatat, kita note di gap. Oh yang kurang adalah misalkan kontak organisasi di OSAS kok nggak ada, ini nggak ada. Setelah dimigrasikan ke ISO 45 sudah kelihatan yang kurang-kurang kita foto, baru nanti proses migrasinya itu poin penting keywordnya Pak, klausul 4, 5 itu sama semua Pak, di sini kurang lebih sama. Kemudian klausul 6 juga sama, bisa diintegrasikan. Ini common. Klausul yang beda tadi Pak, klausul 8 itu agak berbeda dengan 9.000 Pak. 9.000 itu bicara contoh misalkan mengenai persyaratan pelanggan dan sebagainya, 82, lah itu tidak bisa digabung dengan 9.000 dengan 45 di situ. Jadi awal langkahnya adalah dilakukan matriks dulu, identifikasi gap antar ISO dan SMKP dan standar lain. Setelah itu baru identifikasi mana yang bisa, mana yang enggak, di situ common yang mana yang enggak. Gitu Pak Budiono awalnya. Setelah itu baru bikin programnya Pak. Mana yang misalkan kontak organisasi, oh belum ada, dibuat. Kemudian mengenai apalagi di situ mengenai policy yang harus disosialisasi kepada semua worker pekerja, berarti harus disosialisasi. Selama ini enggak, berarti harus sosialisasi Pak. Kemudian juga terkait dengan juga outsourcing atau mungkin kontraktor dari UTSG misalkan, itu harus disosialisasi. Kemudian kebutuhan harapan misalkan Bapak suplai ke Semen Gresik, berarti apa harapan dan kebutuhan dari Semen Gresik mengenai K3 sendiri, nah itu perlu di capture di situ. Nah ini perlu dibikin programnya. Nah di OSAS kan mungkin nggak sampai di situ lah, itu mulai dibikin program. Sehingga nanti Bapak punya satu dokumen utuh mengenai program, misalkan digabung quality, health and safety misalkan. Jadi dari programnya quality ini, misalkan tentang improve apa, kemudian kalau di sisi 14.000 apa, di 45 apa, nanti bisa dibuat satu dokumen, tapi bisa mengcover 14, kemudian juga K3 maupun dari sisi 9.000-nya Pak. Gitu Pak Budiono. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Nungki.
Gitu Pak Budiono. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ya, bisa ke pertanyaan kedua, Pak. Dari Pak Samsul Basri, beliau tanya, ISO 45001 hanya menulis requirement 8.1.4 procurement. Sementara ISO 9001 8.4 control of externally profit process product and services. Apakah ada pertimbangan tertentu mengapa ISO tidak menggunakan terminologi atau requirement yang sama? Yang kedua pertanyaannya di Pak Samsul, apakah ada standar requirement untuk proses safety? Silakan Pak Nungki. Ya, terima kasih. Basri dibuka ininya. Ya, makasih Pak Samsul. Ya Pak Samsul. Jadi di dalam aneks sendiri nanti kalau Bapak lihat di situ sebenarnya di situ dijelaskan juga ada kata-kata procurement itu karena penekanannya tadi Pak Samsul. Penekanannya kalau di ISO 49000 itu adalah mengenai bagaimana mengontrol external provider di situ. External provider ya di ISO 9001 ya di situ ya. Jadi di dalam S9001 hanya generik saja karena bicara tidak terkait dengan worker pekerja Pak Samsul. Di 14.000 itu penekanannya adalah kata-kata worker Pak. Kenapa harus dibedakan lebih detail di ISO 45? Karena ada kata-kata worker. Worker sendiri itu bisa jadi lewat kontraktor atau outsourcing atau dari sisi mungkin karya supplier yang ngirim barang ke sana di situ itu adalah termasuk dari sisi worker atau PKL. Itu harus ditekankan lebih detail karena perbedaannya di 45 sama 9.000 seperti itu Pak Samsul. Sehingga ada agak perbedaan di situ. Kalau dari 9.000 itu bagaimana mengontrol external provider dari sisi performance dari sisi external provider. Kalau bagaimana itu Pak Samsul kurang lebih kenapa kok dijadikan satu? Itu tidak bisa dijadikan satu karena tadi yang katanya penekanannya adalah kalau 45 adalah mengenai worker, ada penekanan worker, pekerja. Kalau yang 9.000 itu mengenai performa dari 9.000 sehingga lebih detail dibandingkan 45. Namun ada catatan khusus di dalam 45 yang dimaksud external provider salah satu adalah kontraktor dari sisi yang sama dengan kontraktor. Jelas di situ Pak. Di 45 apa itu external provider? Itu adalah kontraktor yang berkontrak dengan organisasi tersebut. Itu sama dengan yang di 9.000. Yang membedakan external provider itu bukan outsourcing di situ. Jadi kalau ada kata-kata outsourcing itu seperti yang tadi saya analogikan. Jadi misalkan ada PKL datang di situ untuk bekerja di situ, itu termasuk outsourcing di situ. Gitu Pak Samsul untuk menjawab poin A. Kemudian poin B, apakah ada standar requirement untuk proses? Ada proses safety Pak. PSM namanya proses safety management. Namun skopnya bukan di sini Pak. Jadi ada skop khusus proses safety management. Itu mungkin bisa diterapkan oleh beberapa di Petrocina Ibu Gangga itu menerapkan proses safety management beberapa. Ada Pak Samsul kurang lebih ada standarnya. Nanti mungkin saya sharing khusus Pak Samsul untuk standar proses safety management Pak PSM Pak. Itu Pak Samsul. Pak Samsul? Sudah ini bisa Terima kasih banyak Pak Nuki. Alhamdulillah, amin. Pertanyaan ketiga untuk Ibu Nurjana Sartika dari perusahaan sawit Mahkota Group. Pertanyaannya pertama adalah, Mahkota Group sudah menerapkan SMK 3. Apakah perlu mengganti dengan ISO 45001? Gini. Yang kedua, ya baik. Ya, yang kedua, ISO internal dan eksternal sebelumnya untuk ISO 951 dan 451 kita gabungkan. Nah, ketika menerapkan ISO 45001, apakah bisa digabungkan ISO internal dan eksternal? Yang ketiganya, untuk skop ISO 951 sebelumnya ada, apakah bisa berbeda ruang lingkupnya? Terima kasih Pak Nuki. Oke, banyak juga ya saya. Baik. Bu Nurjana dibuka itunya. Baik. Yang pertama tadi apa tadi ya soalnya? Yang pertama mengenai tadi lupa nih. Pengalihan Pak. SMK 3. Oh ya, gini Bu. SMK 3 itu kan regulasi Bu. Jadi di dalam PP 50 2013 penerapan SMK itu wajib Bu di situ. Wajib menerapkan SMK 3 PP 50. Tapi kalau ISO 45 itu mandatory Bu. Itu beda jelas di situ. Secara hukum regulasi itu kuat SMK 3 PP 50 wajib. Jadi kalau ini kan voluntary aja Bu SMA 5. Kenapa sih kalau 45 untuk apa sih? Kalau Ibu ekspor keluar, itu SMK 3 PP 50 nggak diakui di luar negeri misalnya di situ. Kalau due diligence misalkan pakai ISO 45000 itu nggak diakui. Ibu misalkan produk sawit CPO keluar di situ yang dipakai ISO 45 di situ. Itu beda konteks di situ Bu untuk
proses implementasi. Tapi sebenarnya sama di sini. Nah, kenapa ini nggak dilebur jadi satu untuk ISO 45 sama SMK 3? Nah, ini berarti kepentingan regulator dari pemerintah sendiri, Bu, kurang lebih. Karena SMK 3 kan dulu kan awalnya tadi ILO nurunin itu, semua negara punya namanya standar SMK 3 masing-masing negara. Jadi masing-masing negara punya standar sendiri. Harusnya ini secara global ini harus digodok untuk ISO 45. Maka kemarin ada meeting tentang mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, itu sudah terlalu lama. Kemarin kumpulan K3 itu mengumpulkan untuk melakukan evaluasi Undang-Undang Nomor Tahun 70. Semoga aja mengenai standar sistem manajemen juga bisa digabung. Karena juga nanti di tambang juga SMKP masih berjalan juga. Jadi sekali lagi ini ada beberapa kepentingan, itu kurang lebih Bu Jana di situ. Oke Pak, jadi kalau misalnya kita juga mau menerapkan ISO, tetap bisa ya Pak ya? Bisa. SMK 3 juga bisa, itu juga bisa ya? Bisa. Nah, kalau kita menerapkan ISO itu, Pak, jadi kita kan ada tuh kayak peluang dan resiko. Kita kan sebelumnya juga ada juga buat. Terus dengan isu internal sama eksternal. Kalau kita gabungkan di dalam form yang isu internal sama eksternal mengenai ISO 45001 itu bisa juga kita gabungkan dengan dalam yang 9001 dengan 14001. Disarankan, Bu. Malah disarankan karena kan kita sekali lagi tadi tujuannya dari ISO sendiri kan yang versi sekarang ini adalah mengintegrasikan dengan sistem lain, sehingga itu malah lebih bagus di situ. Satu proses itu bisa dilihat dari sisi faktor quality-nya, dari faktor lingkungan, atau dari safety-nya di situ. Jadi bisa sekali Bu di situ. Oke, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau sertifikasi, kita kalau misalnya sekalian dengan 9001, 14001 dengan 45001 bisa sekalian? Bisa. Misalkan Ibu di kebun, aktivitas di kebun, itu aspek lingkungannya berarti mengenai pencemaran, mengenai aktivitas di kebun. Kalau di PKS itu mengenai proses produksi CPO-nya, itu juga bisa dilihat dari sisi aspek lingkungan maupun dari sisi risiko-risiko apa itu bisa dilihat ketiganya. Gitu, Bu. Oh, oke, Pak. Gitu. Terus yang terakhir ini, Bu, ISO. Untuk sekupnya, Pak. Untuk sekupnya juga bisa ya? Beda. Nanti dilihat, Bu. Kalau Ibu isu internal sama eksternal isu, misalkan banyak kasus kecelakaan atau aktifnya berisiko di kebun, terus Ibu ngomong, Pak saya nggak mau deh untuk kebun, cukup kebun, tapi PKS doang di sini. Untuk itu nggak bisa di situ, Bu. Itu perbedaannya di situ dengan ISO lainnya. Kalau 9.000 mungkin bisa dieksplisit, skopnya ini dulu deh. Tapi kalau di ISO 45 kita bicara berbasis resiko dan sebagainya. Karena kan kita bicara organisasi, Bu. Organisasi skopnya, worker pekerjanya ada di kebun, ada di PKS juga di situ. Apalagi nanti terkait dengan yang misalkan Ibu punya di koperasi dan sebagainya, itu juga masuk skop juga. Itu harus dievaluasi dulu, Bu. Skopnya mana kalau misalnya skupnya itu berbeda dengan 9001, misalnya kan kalau misalnya 9001 kita maunya kan di office aja gitu. Nah, kalau untuk yang di 45001, kita yang mau di office dengan yang ada di kebun, itu boleh, Pak? Bisa. Kita kalau ini, Bu, yang diintegrasikan itu sistem manajemennya, Bu. Jelas di situ. Itu sistem manajemen. Misalkan internal audit, manajemen bisa digabung satu. Itu bisa. Tapi alangkah baiknya kalau prosesnya itu bisa jadi satu. Sekali lagi, Bu, kita bangun sistem manajemen itu untuk membantu performance dari kinerja. Kalau 9001 berarti kaitannya dengan production. Production kalau itu berarti CPO atau produksi dari si sawit sendiri di situ. Nah, kalau 9000 hanya office saja, impact-nya terhadap kinerja dari sisi produksi apa di situ. Nah, itu juga perlu dievaluasi lagi. Itu Bu kurang lebih, Bu. Perlu melihat skopnya itu impact-nya terhadap performanya apa di situ. Terhadap bisnis. Gitu, Bu. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Nurjana, sesi pertama terakhir udah. Sesi kedua dibuka. Oke, ini ada Pak Ube sebentar. Pak Ube. Oh iya, Pak Ube, selamat gabung Pak Ube. Ya, Pak Ibu dari ISS ya, Pak. ISO 45001 ada SNI-nya. Iya, sekarang ISO 45001 sudah disahkan oleh KAN. Otomatis dia sudah SNI di KAN, dan sekarang dalam proses KAN ini sudah mau publish tahun ini di sini, sehingga nanti bisa pakai KAN atau ISO 45001 SNI sudah ada. Sudah ada Pak Upe kurang lebih. Wah, mantap Pak Nungki. Terima kasih Pak informasinya Pak. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Pak Ubay, terima kasih banyak. Ada lagi satu pertanyaan lagi? Ya, Pak SF. Ya, terima kasih sama-sama. Satu pertanyaan lagi silakan. Mungkin dari Ibu Norma atau dari yang lain?
Ya, kalau tidak ada, waktu juga sudah menunjukkan lebih dari 11.15. Jadi mohon izin kepada Pak Nuki sebagai instruktur. Apakah ada tambahan, Pak? Ya, oke. Kalau butuh sertifikat atau apa nanti bisa dikomunikasikan. Kepada kawan-kawan peserta training online proses migrasi OSAS ke ISO 45001, alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Untuk informasi lebih lanjut seperti untuk persiapan atau training lanjutan atau sertifikasi ISO 45001 dapat menghubungi kami PT Dharma Mitra Solusi dengan Ibu Desi di WA atau telepon 0822 98 22 7688 atau di email information@dharmamitra.id. Sudah saya tulis di chat. Tolong diinformasikan kekurangan kami apa supaya kami bisa menjadi lebih baik. Dan apabila membutuhkan sertifikat, bisa menghubungi Ibu Desi. Nanti Ibu Desi akan menjelaskan bagaimana proses pencetakan sertifikatnya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu. Dan akhir kata, tak ada gading yang sempurna. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, belum bisa memuaskan semua peserta, dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan pertolongan kepada kita semua. Terima kasih banyak. Informasi minggu depan kami juga ada beberapa mentoring lagi, bisa mengikuti dan bisa bergabung kembali dengan kami. Terima kasih kepada Pak Nuki sebagai narasumber, instruktur. Terima kasih ya. Satu lagi Pak Yosep. Ya, jadi kita akan ada sering untuk session untuk kita amal, untuk sharing pengetahuan. Jadi kita ada sharing manajemen untuk K3. Beberapa nanti kita akan juga update mengenai K3 tentang 9.000 atau dan sebagainya. Mengenai proses safety management kita akan ada session-session khusus. Setiap mungkin sebulan sekali kita akan adakan. Untuk amal ini, untuk COVID untuk hal positif. Ya. Atau ada usulan dari peserta, silakan. Itu lebih bagus, ya Pak Nuki ya. Baik, ya nanti hubungin aja ke itu ya. Bisa, insya Allah bisa memberikan pemaparannya. Baik. Terima kasih Pak. Ya semoga bermanfaat. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.